Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Rudy Perot. Oke, untuk kali ini kita sudah ada satu unit Honda Beat ini ya. Nah, Honda Beat seperti ini, Honda Beat ESP, dan di sini nanti kita akan melakukan penggantian piston set master rem atas nih ya. Ini untuk piston set master rem atas Honda Beat. Nah, ini kita dapatkan dengan harga 85.000. Nah, jadi untuk harga itu mungkin tiap daerah beda-beda, dan di sini kita dapatkan dengan harga 85. Nah, ini ya, ini kendalanya nih untuk rem depannya nih ya. Nah, ini nggak mau balik. Ya, nah ini pistonnya ketika kita tekan handle-nya, terus dia nggak mau balik dan bannya itu seret muternya ya. Nah, ini nanti kita akan buka dulu untuk batoknya, batok lampunya nih ya. Nah, di sini ada beberapa skrup di samping kanan dan samping kiri. Ini nanti kita buka dulu untuk skrup-skrupnya. Dan untuk spionnya ini juga kita lepas dua-duanya ya. Oke, nah dan untuk ini ya, dudukan plat nomor, ini ada tameng kecil. Nah, ini supaya lebih mudah nanti ada skrup yang di batoknya, dan ini akan kita lepas dulu. Ini skrupnya udah terlepas. Nah, ini tinggal kita tarik aja ya. Kalau skrupnya terlepas kita tarik. Ini menggunakan pengunci klip aja nih, yang di tameng dudukan plat nomor. Oke, nah nih jadi seperti ini ya. Ini tinggal kita tarik aja. Ini kalau yang belum terbiasa mungkin agak sedikit ini ya, susah. Tapi ini tinggal kita tarik ke atas begitu ya. Nah, di sini ya. Ini untuk ini klip penguncinya. Jadi klip penguncinya seperti ini. Nah, jadi untuk caranya itu tinggal kita tarik. Nah, ini kenapa kita buka? Karena ini nanti kita akan melepas nih. Ini ada skrup ya, yang di bawah ini batok kepala nih. Ini bisa juga menggunakan obeng pendek. Kalau nggak mau ngelepas tamengnya, bisa menggunakan obeng pendek. Nah, di sini ya. Oke, nah setelah itu tinggal ini ya. Ini untuk yang warna hitam nih. Oke. Nah, ini kita lepas dulu. Nah, ini caranya tinggal kita congkel sedikit-sedikit ya di pinggirannya ini. Ini pelan-pelan. Takut lecet, takut patah, jadi congkelnya ini pelan-pelan. Nah, ini cuma menggunakan klip aja ya penguncinya nih, di sisi kanan kiri sama bagian tengahnya nih. Oke, nah ini untuk yang sebelah kanan juga. Ini karena menggunakan klipan aja tinggal tarik. Nah, setelah itu untuk ini ya, untuk pelepasannya nih tinggal kita tarik-tarik aja nih. Nah, kita lihat dulu penguncinya. Ini menggunakan pengunci klip ya, di antara bagian kanan, kiri, sama tengahnya. Oke, nah jadi ini ya, ini yang biru-biru ini untuk pengunci klipnya, kelihatan ya. Dan untuk yang bagian kanan juga nih, tinggal kita tarik aja ke atas begitu ya. Oke, nah ini udah tertarik. Dan di sini ya, di sini masih ada satu skrup lagi. Ini harus dibuka karena ini mengunci ini di sini ya. Di sini di skrup. Ini kalau nggak dibuka dulu skrupnya nggak bakalan kelepas untuk visornya ya. Pokoknya yang bagian hitam tadi. Oke, ini untuk skrupnya. Nah, ini kita buka dulu. Nah, ini udah terbuka ya, atau udah terlepas untuk skrupnya. Dan setelah itu tinggal kita tarik aja nih ke atas. Oke, nah ini udah terlepas ya. Nah, dia cuma menggunakan klip-klipan dan satu skrup. Oke, setelah itu tinggal kita buka aja nih untuk batoknya nih, batok kepala ya. Jadi seperti ini. Nah, ini ya, ini kita keluarkan dulu, kita lepas supaya nanti kita bisa mengganti piston set atau piston master rem atas begitu ya. Nah, ini ada skrup ya, skrup baut ya, tapi menggunakan obeng.
Nah ini ya, ini untuk sebelumnya ini udah pernah kita bongkar juga. Nah ini udah pernah kita bongkar dan pistonnya itu udah pernah kita bersihkan ya dari karat-karat. Nah setelah itu kita pasang lagi dan selang beberapa minggu begitu ya. Ini untuk remnya itu macet lagi. Oke, ini untuk handle-nya udah terlepas. Nah jadi seperti ini. Nah ini ya, ini untuk pistonnya. Nah ini ada karet penutup debunya. Ini kita lepas dulu. Oke, nah ini udah terlepas. Nah di sini ya, di sini untuk pistonnya ini macet. Nah ini ketika kita dorong ya, kita dorong ini harusnya bisa ke dalam dan dia akan balik lagi keluar. Nah ini keras banget nih ya, ini macet. Nah ini sebelumnya ini udah pernah kita bersihin ya, udah pernah kita bersihin. Setelah itu dipakai beberapa minggu, ini macet lagi. Nah ini kita buka dulu ya ini untuk tutup minyak remnya nih. Ini menggunakan obeng. Ini ada 2 buah sekrup. Nah ini tujuannya apa? Kita akan kuras dulu nih untuk minyak remnya, supaya kita melepas pistonnya nanti minyak remnya itu nggak tumpah ya. Jadi agar lebih amannya, ini kita kosongkan dulu untuk yang di reservoirnya atau penampung minyak remnya ini. Oke, nah ini ya, ini minyak remnya ini akan kita sedot dulu atau kita buang dulu ya. Nah ini ya, ini udah kita kosongkan, jadi udah kosong untuk minyak remnya. Dan di sini ada pengunci snap ring ya. Nah ini di sini ya, di rumah master remnya atau di rumah piston master remnya, ini ada pengunci snap rem ya. Di sini kita buka dulu untuk penguncinya. Ini agak sedikit susah ya, agak sedikit susah, tapi nggak masalah nih, ini pasti bisa keluar untuk pengunci snap ringnya. Oke, nah jadi seperti ini ya. Ini pengunci snap ringnya ini kita ambil dulu supaya kita bisa melepas untuk si piston master remnya. Oke, nah ini ya, ini kita congkel aja menggunakan obeng. Ketika kita udah pakai tang snap ring itu kita jepit dan kita tarik begitu ya. Nah oke ya, nah ini seperti ini untuk snap ringnya. Nah ini udah terlepas. Dan setelah itu tinggal kita ini ya, tarik aja nih untuk pistonnya. Oke, kita bisa menggunakan tang untuk menariknya. Oke, ini macet ya. Nah ini ketika kita rem itu nggak mau ngerem dan tetap aja di situ ya, dan nggak mau balik untuk handle remnya. Jadi ini adalah salah satu permasalahan rem itu tidak fungsi begitu ya. Jadi untuk masternya atau piston master rem atasnya ini yang bermasalah pada kasus ini ya. Oke, nah jadi seperti ini ya. Ini untuk piston yang lamanya. Nah, ini udah mulai geripis-geripis ya, yang di pistonnya nih. Oke, ini nanti akan kita gantikan menggunakan yang baru. Nah, di sini kita udah dapatkan untuk partnya. Nah, di sini untuk spare partnya ya. Ketika kita membeli satu set piston master rem atas Honda Beat, nah ini ada piston beserta sealnya. Ya, untuk rem ini ya. Ini untuk rem depan, karena untuk rem belakangnya ini masih menggunakan trommel ya. Jadi untuk yang bagian depan menggunakan cakram dan seperti ini untuk piston master remnya. Dan di sini ada pernya. Ini pernya ini sebagai pembalik ya. Jadi ketika kita tekan, kita lepas handle-nya, dia pistonnya akan balik keluar. Begitu.
Nah, di sini ada pengunci snap ringnya juga. Jadi seperti ini. Dan satu lagi kita dapatkan karet penutup debunya nih. Oke. Nah, jadi seperti ini ya untuk partnya. Nah, ini untuk pernya kita pasang di sini. Oke, jadi seperti ini ya untuk penampakannya. Dan nanti langsung kita pasangin ke atas begitu ya. Nah, ini ya, ini jangan lupa untuk bagian dindingnya nih. Nah, ini kita bersihkan ya. Ini kita bersihkan. Nah, kita lihat dalemannya ini mungkin dia agak ada karat-karat. Jadi pistonnya itu macet. Dan di sini kita bisa menggunakan amplas ya. Ini pelan-pelan aja ya untuk mengamplasnya. Nah, ini sekeliling ini ya rumahnya ini kita amplasin supaya karatnya itu bisa hilang, atau dinding yang berbenjol itu ya dia bisa terkikis begitu. Tapi jangan terlalu dalam-dalam nih, nanti minyak remnya bocor kalau terlalu dalam pengamplasannya. Jadi kita sesuaiin aja ya, kita sesuaiin sekiranya udah bersih, udah rata begitu ya. Jadi tidak perlu diamplas lagi. Nah, ini untuk pistonnya nih, ini jangan lupa kita kasih minyak rem dulu ya, supaya lebih mempermudah untuk pemasangan. Oke, tinggal kita masukin aja nih untuk pistonnya ini ke dalam. Nah, ini akan kita coba dulu masukin. Oke, nah ini untuk yang normalnya ya, ketika kita tekan ke dalam dia akan balik lagi keluar. Oke, nah ini udah normal ya, udah lancar. Ketika kita tekan dia akan balik lagi keluar. Oke, nah setelah itu tinggal kita pasang untuk pengunci snap ringnya ini. Oke, ini untuk pengunci snap ringnya kita pasang lagi ya. Kita pasangin lagi. Nah, ini untuk penguncinya udah terpasang ya, penguncinya udah terpasang. Dan ketika kita tekan-tekan, kita tes lagi. Oke, ini udah normal. Nah, ini ya, ini udah normal. Dan nanti kita kasih sedikit gemuk nih di bagian sini ya. Ini tujuannya apa? Supaya nanti untuk ininya lebih ini ya, lebih licin begitu. Jadi nggak cepat seret begitu. Oke. Nah, kita ratakan ya. Ini jangan terlalu banyak, secukupnya. Nah, setelah itu tinggal kita pasangkan untuk karet penutup debunya nih. Nah, jadi seperti ini ya untuk prosesnya. Oke, ini udah terpasang dan kita pasangin lagi ya untuk handle-nya. Nah, ini jadi seperti ini. Untuk handle-nya ini kita pasangin lagi. Dan setelah terpasang jangan lupa nanti kita bleeding minyak remnya ya, karena ini untuk bagian reservoirnya atau penampung minyak remnya ini udah kosong, dan kita kasih yang baru atau kita ganti untuk minyak remnya begitu. Oke, ini tinggal kita baut lagi ya untuk handle remnya. Nah, jadi untuk kasus ini ya, ini remnya, ketika kita rem itu dia rem depannya itu bisa
apa tuh namanya, keras begitu ya, keras. Nah setelah itu rem depannya atau ban depannya itu kalau kita mundur itu, kita ini ya jalanin mundur untuk motornya itu seret ya, seret begitu, kayak ngerem aja tapi nggak nyampe ngunci, cuma kayak setengah rem begitu ya. Dan kita jalanin motornya itu agak seret untuk putaran rodanya. Oke, ini kita kencengin lagi ya untuk baut handle rem tangannya. Oke, ini udah terpasang semuanya. Jadi seperti ini ya. Nah setelah itu tinggal kita blading untuk minyak remnya. Oke, nah ini kita buka dulu ya untuk nepel master rem bawahnya. Oke, ini menggunakan kunci 8, kunci ukuran 8 ya. Nah kita kendorin supaya ini untuk minyaknya ini netes ya. Nah ini udah netes. Ini tandanya untuk minyaknya itu udah bisa keluar ya dari nepel. Dan kita isikan untuk minyak remnya ini di master rem atasnya. Oke, nah ini kita isikan supaya ngalir ke bawah ya. Nah ini kita pencet-pencet juga bisa, kita blading ya untuk handle-nya. Nah ini kita lihat untuk bagian bawahnya, ini minyaknya keluar. Oke, nah ini untuk handle atasnya ya. Ini kita tekan-tekan ya, kita tekan-tekan supaya minyak yang di bawahnya itu terganti dengan minyak yang baru ya, yang diselang di master rem bawah. Oke, jadi seperti ini. Ini supaya keluar aja dulu semua. Dan jangan lupa untuk bagian atas ya. Bagian atas ini kita isi lagi. Ini jangan sampai kosong. Nanti kalau ini kosong untuk bagian atasnya, dikhawatirkan masuk angin begitu ya. Jadi agak lebih susah untuk bladingnya. Oke, jadi seperti ini. Kita kocok-kocok dari atas, kita pencet-pencet supaya ini keluar ya. Nah ini ya, kita perhatikan di nepelnya. Ini pastikan minyak remnya ini keluar ya. Kalau nggak keluar berarti kemungkinan nepelnya bisa mampet, atau bagian atas master remnya itu udah ngeplos. Kalau nggak mau keluar nih. Oke, ini kita kocok-kocok terus, kita tekan-tekan. Dan jangan lupa kalau ini udah mulai mau habis, kita tambahkan lagi untuk minyak remnya. Oke, nah ini kita tutup dulu ya. Kita ini pencet-pencet lagi. Oke, dan kita tutup atau kita kencengin lagi untuk nepelnya. Dan kita pencet-pencet lagi bagian atas. Nah ini pastikan udah keras ya. Nah ini apabila belum keras, kita bisa tekan dan kita buka untuk bagian bawah blade ini ya, nepelnya. Oke, nah ini udah kenceng ya. Ini udah kenceng, udah oke. Setelah itu tinggal kita rapikan lagi. Kita rapikan lagi dan kita pasangin lagi ya untuk baut-bautnya, batok kepala lampunya nih. Dan ini ya, ini untuk penutup tabung reservoir minyak remnya. Nah ini kita skrup lagi ya. Oke, jadi untuk penggantian ya,
penggantian piston set master rem atas untuk unit motor Honda Beat ya. Ini Honda Beat. Nih kita kencengin lagi. Oke, ini setelah kenceng ya. Dan jangan lupa nih kita bilas. Ya, kita bilas menggunakan air. Karena untuk minyak remnya ini kalau kena cat ini keras ya sifatnya. Jadi takut melepuh untuk catnya dan bagian bawah. Oke, jadi begitulah ya untuk video kali ini mengenai penggantian master piston ya, piston master rem atas untuk Honda Beat. Oke, terima kasih. Mudah-mudahan videonya dapat bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.